Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah makan? Oke, kenyang? Alhamdulillah. Sudah dapat THR? Mau dapat THR? Hah? Mau ya? Oke, sabar ya. Soalnya ngomongin malam dah. Kalau ngomongin tadi pagi, saya fotokopi kan duitnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menjadi bagian doa daripada masjid kita yang dimuliakan Allah ini. Kalau bukan karena ada Bapak Ibu, tidak mungkin Allah titipkan rezekinya ke sini. Nah, karena ada yang datang dari Siantan, ada yang datang dari Kampung Arang, ada yang datang dari Juruju, ada yang datang dari PPI, ada yang datang dari Sungai Kelambu, dari Sungai Nyamuk, dari Sungai Tempayan, Parit Gado, Parit Gendang Gendes. Jadi gitu konsep rezeki. Allah bilang, Ismoyaya, iya ya Allah, itu ada mak-mak dari Siantan datang untuk belajar ke masjid, untuk belajar Quran. Kasih dia hadiah, Allah titipkanlah rezeki lewat pintu masjid ini. Maka kamilah yang bilang makasih. Perusahaan, bahkan mungkin kerjaan negara, mana sanggup masih makan 1.500 orang tiap hari? Sengal. Tanyalah mak-mak yang packing tuh. Dari pagi mak-mak tuh packing nasi. Ustaz, tiap saya masuk, tengoklah Ustaz, kami ada packing nih, kata dia. Ya kan? Kita doakan mak-mak yang packing tuh, semoga Allah banyakkan rezekinya. Amin. Nah, malam ini singkat saya ingin menyampaikan sebuah rahasia kehidupan. Mau tahu nggak kira-kira? Tapi kalau udah kasih tahu, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Mau tahu nggak? Tapi kalau tahu-tahu harus praktek hukumnya. Kalau tak ada praktek, saya kutuk. Nah, kutuk Buddha selamanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Allah berfirman di Quran, wa innahu aghna wa aqna. Dan kamilah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi di Quran itu tak ada orang miskin. Kami ciptakan orang-orang Parit Semben miskin, tak ada. Kami ciptakan orang-orang Sungai Tempayan miskin, tak ada. Allah cuma katakan dua kalimat, kalau tidak kaya dia cukup. Kenapa ada orang miskin? Karena dia salah meminta. Mintanya bukan sama Allah, sama mat lojeng, sama mat barau. Mohon maaf Tuhan, namanya sama ya. Dia mintanya dengan manusia, maka pasti kecewa. Kalau minta sama manusia pasti apa? Kecewa. Kalau minta sama Allah, insya Allah bahagia. Satu hari bikin event kayak gini, itu tidak kurang yang harus disiapkan 50-80 juta. Ini 4 hari 300 juta. Kalau saya kerja, ngandalkan gaji, kerja dengan gaji 5 juta, mati, hidup, tak bisa ngajak mama dimakan. Betul nggak? Ustadz sih enak, udah banyak duit. Salah cara nilainya. Saya tak ada duit. Ada, mana ada? Tak ada nah. ATM? Itulah mak-mak zaman sekarang. Dia tahu cara cari duit. Ustadz sih tak ada duit kertas, ATM ada, kata dia. Tidak. 5-10 tahun yang lalu saya juga sama kayak ayah bunda, bapak ibu sekalian, duduk di belakang mendengarkan guru saya Ustadz Irfan Yahya yang punya rumah di depan, yang mewakafkan masjid ini. Dia tausiah, dia ngasih orang makan, dia kasih hadiah. Dalam hati saya waktu duduk mendengarkan dia majelis, saya bilang satu saat saya akan jadi macam dia. Nah, maka saya ngajak bapak-bapak, emak-emak ini yang duduk di majelis ini, pasang niat begitu dulu. Hari ini bau, ngomong sama angkat tangan kanannya, tepuk kawan sebelahnya. Bapak-bapak juga ikut. Tepuk kawan sebelahnya. Saudaraku. Hari ini. Tak apa-apa. Kita dikasih makan. Besok
Besok. Minggu depan. Minggu depan. Bulan depan. Bulan depan. Kita yang ngasih orang makan. Kita yang kasih orang makan. Kita ngasih orang keluarga kita. Kita kasih orang makan. Tenang saja. Tenang saja. Selama Tuhan kita Allah, Selama Tuhan kita Allah. Dia Maha Kaya. Dia Maha Kaya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Insya Allah. Insya Allah. Ramadan kali ini Ramadan kali ini tetap bahagia. tetap bahagia. Pakai baju baru. Pakai baju baru. Orden baru. Orden baru. Sepatu baru. Sepatu baru. Parfum baru. Parfum baru. Ada rendang. Ada rendang. Ada ketupat. Ada ketupat. Ada opor ayam. Ada opor Ada ayam. sate. Ada sate. Nah, coba bayangkan dulu. Mental itu yang harus dimiliki. Karena kita mentalnya minta dengan makhluk, maka dikasih sedikit. Tapi kalau mintanya sama Allah, dikasihnya banyak. Minta sama siapa? Ada kayak mak-maknya itu, kami dah minta dah Ustaz sama Allah, tapi nggak pada kaya-kaya. Kami dah minta dah Ustaz, kamu bu tetap. Iya lagi gini tanggal dah. Oh mulai itu, boleh kawannya yang tanggal tuh. Jadi tengok kawannya yang tanggal siapa? Kenapa ada orang yang dah minta, tapi tak dikasih-kasih? Ada yang tahu enggak? Ini rahasianya. Karena dia cuma meminta tapi tak menjalankan perintah. Itu jawabannya. Coba tanya kepala desa kita Pak Musa. Karena Pak Musa jalankan amanah, menjalankan perannya sebagai kepala desa, maka wajar negara memberinya tanda kutip upah atau gaji, betul nggak? Coba kalau jadi kepala desa, tak pernah ada di kantor, tidur-tiduran kerjanya di rumah, main gaplek, jalan sana sini, bisa tak dapat upah? Tidak bisa. Sama juga dengan seorang hamba. Maka saya bilang, kalau saya bilang tujuan besar, catat ya, tujuan besar dari Ismu Yayah ini bukan hanya ngasih mak-mak paket kasar bahagia, ngajak mak-mak ngasih paket buat Ramadan, terlalu kecil. Bukan itu tujuannya. Tujuan besarnya adalah doa daripada kami santri-santri Ismu Yayah ini, semua yang di depan hadir ini jadi orang kaya semuanya. Amin. Dan kami mau mengajarkan macam mana caranya jadi hamba yang kaya raya. Mau nak kira-kira? Mau. Kenapa orang yang mau? Kelihatan materainya. Aduh, tak ada salah. Materai itu kalau dapat duit kedekut, betul lah? Dapat duit diam-diam. Sekali tak ada duit bangun mukanya. Ngapa muka kau kusut tuh? Biasalah. Sekali dapat duit diam-diam je. Aja ngumpul tak ada, betapa. Apa rahasia kaya raya? Saya temui seluruh guru-guru saya. Saya tanya, waktu saya duduk nengok guru saya yang Abah Irfani, saya tanya, apa rahasia kaya riba? Saya bilang, tidak ada boy. Rahasianya kau kerja ya untuk Allah. Kau jalankan ya apa yang diperintahkan. Cuman masalahnya sekali lagi, tadi sepakat pengen kaya? Makan. Sepakat nggak? Suatu saat nanti emak-emak nih jadi orang-orang yang berbagi ngasih orang makan. Sepakat? Sepakat. Oke. Maka poin yang ketiga adalah kerja untuk Allah. Sepakat? Sepakat. Pertanyaannya macam mana kerja untuk Allah tuh Pak Ustaz? Jam berapa jam kantor Allah tuh? Ada yang tahu tak? Ada yang tahu tak? Hah? 1:30 malam. Oke, itu yang pingin cepat. Rata-rata jam kantor Allah, as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Apa artinya? Sholat. Lebih baik sholat daripada tidur. Coba jujur, dalam sebulan terakhir tanyakan diri kita, jam berapa kita masuk kantor Allah? Betul ke jam 4:30? Jam 3? Masya Allah, pantasan jilbabnya reping tuh loh. Handphonenya matanya dapat dah. Coba jujur, lebih banyak yang datang jam 3:30, jam 3, atau pas jam 4:30, atau yang datang jam 5:30, atau tak datang sama sekali? Lebih banyak yang datang atau lebih banyak yang tak datang? Datang.
lebih banyak yang tak datang. Coba ya. Nah, emak-emak di sini tengok nih. Ini kan bulan puasa, ramai, semangat karena ada sahur. Kita tengok nanti malam takbiran hari 1 Syawal. Apakah kita masih bangun subuh? Mentang. Tapi enggak di sini. Ini cerita orang-orang di Parit Gendang Gendes. Kalau di sini kan dah nak pingin kaya semuanya, betul tak? Maka satu rahasia kaya adalah datang jam kantor Allah tepat waktu. Apa? Datang jam kantor Allah tepat. Siap praktek dah? Siap. Saya bahkan meminta para ustadz asatid nanti di sini bikinkan kelompok untuk saling absen. Katanya mau dikawal jadi orang kaya. Mau tak kira-kira? Oh. Kalau tanya nih ustadz-ustadz yang tanya yang karyawan-karyawan kerja nih, kalau sama saya itu jam 4:30 wajib absen foto langsung di masjidnya dan share log, bahkan kalau tidak dia tak dapat gajinya dipotong. Sebelum Allah motong, saya lo motong sebilang. Karena kawan-kawan di Ismuyaya ini kantornya udah jam 4:30, maka Allah titipkan kekayaan-kekayaan lewat mereka. Apa rahasia nomor 1? Masuk jam kantor tepat. Kapan jam kantornya? 4:30. Oke. Nah, masuk kantor. Cukupkah masuk kantor? Orang kalau udah masuk kantor apa? Kerja. Maka ada buku petunjuk pekerjaan. Itulah yang harus dilakukan oleh setiap karyawan kalau di kantor. Kalau hamba, apa buku petunjuknya? Dia tahu nggak? Al-Quran. Quran. Nah, tengok apa perintahnya. Oh, perintahnya kalau nak kaya buat baik sama orang. Apa perintahnya? Rajin-rajin bersedekah. Nah, kita tak tahu itu karena tak baca Quran. Sekarang jujur, angkat tangannya. Siapa yang belum punya Quran terjemahan? Yang belum punya Quran terjemahan, angkat tangan. Coba, panitia coba lihat. Coba. Dikasih. Nanti dikasih. Dasar mak-mak. Coba yang belum punya Quran terjemahan. Tak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 700. Oke. Yang kedua, jujur. Siapa yang belum pernah khatam Quran 30 juz? Oke. Tak apa-apa. Makin banyak angkat tangan, makin banyak malaikat tengok. Yang ketiga, siapa yang belum bisa baca Quran? Angkat tangan. Tak apa-apa, jangan malu. Oke. Nah, ini yang harus kita bereskan. Maka ba'da Ramadan ini Masjid Ismuyaya terbuka. Bapak Ibu praktekkan masuk jam kantornya. Nanti kita akan buatkan jadwal apa pekerjaannya. Maksudnya apa? Kita akan ajarkan tentang bagaimana perintah-perintah Allah di Quran. Itu kenapa saya minta sama Ustadz Farid, minta sama Ustadz Ihsan. Saya bilang yang diberikan paket pasar bahagia berikutnya adalah emak-emak yang datang halakoh ngaji. Kenapa? Karena saya ini terbatas, kami ini terbatas. Hari ini mungkin masih dikasihkan di titik rezeki. Ada umur, ada waktu, bisa jalankan amanah. Kalau besok mati, maka berharap sebelum kami mati, emak-emak, bapak-bapak, anak-anak kita kecil-kecil ini jadi orang-orang kaya semuanya. Biar bukan hanya masjid ini yang bisa memberikan orang makan, tapi seluruh masjid di kota Pontianak, khususnya Kabupaten Kuburaya ini, semua orang senang ke masjid. Kenapa Ustaz? Karena di masjid ada makan, lapar, kenyang. Apa lagi ke masjid? Ada jodoh, jomblo dapat jodoh. Apa lagi di masjid? Tak ada kerja, dapat pekerjaan. Begitulah masjid. Nah, maka rahasia nomor 1, masuk jam kantor tepat waktu. Yang kedua, pelajari perintah kerjanya. Mau nggak belajar ngaji di sini? Luangkan waktu untuk belajar ngaji. Jangan nunggu waktu luang belajar ngaji. Yang namanya gila adalah mau kaya tapi tak mau melakukan perintah Tuhannya. Itulah gila. Mau kaya tapi tak mau jalankan perintah Tuhannya. Bisa tak kira-kira kaya? Kalaupun dia kaya, tidak dapat berkah dan tidak tenang. Tapi kalau dia jalankan perintah Tuhannya, insya Allah
Tuhannya yang akan mengkayakan dia dan dapat bukan hanya kaya tapi juga ketenangan hidup, hidup dengan keberkahan. Oke? Hari ini tak apa-apa, kita latihan. Coba, inilah gambaran kehidupan. Saya bahagia. Ini persis kayak suasana di Madinah. Kita mak-maknya sholat, anak-anaknya main. Begitulah harus masjid itu kayak gini. Nanti kau sampai ke Madinah dan anak-anak, karena bahaya kalau udah masjid tapi sudah tidak ada anak-anak masuk ke dalamnya, maka tanda-tandanya nanti peradaban mulai hancur, mati orang-orang yang sholat di masjid, tak ada yang nyolatkan. Oke, apa perintah nomor 1 kalau mau kaya tadi? Masuk kantor tepat Waktu. kapan masuk kantornya? 4:30. Siap praktek? Nah, habis awal kita kencangkan lagi program membaca perintahnya, belajar Al-Qur'annya. Mau? Siap berproses? Siap. Tes. Ngomong sama Allah. Oke Allah, aku cobalah setahun nih. Bukan saya yang menggaransi, Allah yang menggaransi. Karena saya bisa cerita karena melewati prosesnya. Bang Nabil ini anak SMA, tamat SMA. Kalau dia ngelamar kerja di luar, paling hebat jadi apa kira-kira? Office boy, cleaning service. Tapi karena dia waktu masuk ke pondok, dia ajarkan Quran, dia bisa videographer, dia bisa jadi YouTuber, dia bisa jadi marketer. Kemarin saya ajak keliling Indonesia, nemankan, ketemu ustadz-ustadz terkenal, udah ke Jogja, ke Malang, ke Bandung, ke Jakarta, naik pesawat bergegar dia. Ngaku ustadz, tak pernah naik pesawat sih ustadz kan? Karena apa? Berkah Quran. Karena Allah menjanjikan orang di dunia ini ikuti perintahnya, kalau tidak kaya cukup. Oke, dapat sesuatu? Siap jadi orang kaya berikutnya? Siap. Semoga pasar bahagia tahun depan, Ustadz, kelompok mak-mak kami dari Parit Semben nyumbang 500 paket nasi. Siap, mantap. Amin. Ustadz, kami dari Cempaka Putih nyumbang kurma. Siap, mantap. Ustadz, kami dari Parit Gendang-Gendes nyumbang ikan lele. Siap, mantap. Nah, terus SBY apa? Nyumbang paket umroh buat yang pasar bahagia. Amin. Mau nggak tahun depan proyek yang macam itu? Nah, kalau mengandalkan duit tak bisa, kita andalkan iman. Sepakat? Nah, maka setahun ini dari Ramadan kali ini sampai Ramadan tahun depan kita bikin kelompok. Kelompok manakah pemenangnya? Kelompok-kelompoknya sibuk yang nyiapkan buat tamu-tamu baru, kita yang nyiapkan paket hadiahnya ke Baitullah. Mau nggak kira-kira? Oh. Nah, kelompok mana yang paling banyak nyumbang? Oh, kelompok Parit mana? Parit Kelambu. Oh, Parit Semben. Nah, oke, nominasinya berangkat ke Baitullah. 1, Ibu Poniam. 2, Ibu Sutina. Pemenangnya adalah Papa Ijo. Tak nyambung. Oh, kian-kian ketawa. Rupanya laki loh Papa Ijo. Sana Bu. Sana tuh. Siap? Warung tuh. Siap enggak tahun depan gantian? Kopi, yang asal kopi. mama yang masak. Mana kira-kira? Tuh itu tuh. Yang buka Mama tuh. yang ngasih makan. Mana kira-kira? Jangan tanyakan duitnya dari mana. Gak usah pikirkan, itu tugasnya Allah. Tugasnya kita ibadah saja. Tugasnya kita minta kepadanya. Dia yang datangkan. Tiba-tiba ada sepupu udah kerja di Jakarta, naik jabatan, dia telepon. Oh kak, kalau aku nengok postingan kau tuh, kau masak untuk apa? Untuk masjid. Ah betul lah kalau saya nih baru kak dapat rezeki naik jabatan. Memang nazar saya kalau naik jabatan nih tak ngasih orang makan. Cuman kalau Jakarta susah. Boleh nggak saya nitip 20 juta kak lo? Kayak gitu polanya kawan-kawan. Gitu. Oh, baru tahu. Baru connect Mamat. Oh, gitu caranya. Itu yang terjadi, bukan duit saya, Pak. Saya posting di Facebook, tadi telepon Bang Rizal Armada. Oh, tadi lihat tak tengok, ada satu pickup datang dari PS Store. Satu mobil datang dari Dea Bakery. Datang lagi dari mana tadi mengantarkan paket makanan. Kenapa? Karena kita kerja untuk Allah. Allah yang gerakkan hatinya. Weh orang kaya, antarkan rezeki kau. Itu caranya. Oke, maka saya minta emak-emak posting habis ini foto-foto pas pembagian, upload. Mana tahu yang nengok cucunya Raja Salman di Arab sana. Ya kan? Sian mak-mak pada semben nih kata dia. Aku tengok ayamnya kecil-kecil kata dia. Aku kirimkan ke ayam Arab kata dia. Besar-besar ayam Arabnya.
Yang punya handphone, saya minta habis ini foto, bikin video. Oke guys, kami sekarang di masjid tercinta, gitu ya. Nah, tahun depan guys, mohon doanya kami akan bagikan 10.000 paket buat seluruh emak-emak pencinta di seputaran Ismu Yaya ini. Ada yang mau mensupport? Silakan. Gitu dia. Siap? Nah, tahun depan gantian. Rasakan emak-emak yang bagi-bagi. Oke? Oke. Apa rahasia kaya nomor 1 tadi? Datang, masuk kantor tepat pada waktunya. Oke, praktekkan itu. Nanti, nah mumpung ada 17 hari, 16 hari sisa Ramadan ini, bacalah Quran. Lihat terjemahannya, bukan hanya sekedar baca, tengok terjemahannya. 2 itu ya Allah dipraktekkan, siap-siap banyak rezeki yang berdatangan. Siap praktek? Siap. Oke, dapat sesuatu? Dapat. Dapat. Selamat mempraktekkan mumpung bulan Ramadan. Mari kita buktikan sama-sama. Tepat waktu sholat berjamaah di masjid, semangat baca Quran. Semoga Ramadan ini di penghujungnya Allah hadirkan kemenangan buat kita. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd benar-benar kita rasakan sebagai sebuah kemenangan. Jangan sampai orang semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain bahagia, kita aku kok nangis. Itulah aku nih, yang lain bisa berzakat, aku tak bisa berzakat tahun ini. Jangan sampai kita mengalami kekalahan. Sip? Masih ada waktu. Terserah Allah. Allah punya rezeki dari hari dan sangka-sangka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.